Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dani di channel ini. Dalam episode kali ini kita khususkan adalah ngabuburit, ngaji bersama, ngaji bareng sambil menunggu adzan maghrib. Tak lupa pertama selalu kita hadiahkan alhamdulillah Rabbil alamin, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat. Yang kedua, sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, pada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya selalu kita tunggu, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Teman-teman sekalian, untuk episode syukur yang kali ini yaitu tentang syukur terhadap perbuatan. Jadi aktivitas fisik kita. Jadi syukur itu di samping kita bersyukur dengan lisan, kemudian bersyukur dengan hati, juga kita akan bahas tentang syukur dengan perbuatan. Artinya apa? Artinya bahwa syukur itu tidak hanya diucapkan saja, kemudian hanya dibenam dalam hati, tidak begitu. Tapi juga ada rasa syukur itu yang harus diungkapkan. Rasa syukur itu harus dilakukan dengan aktivitas fisik. Misalnya kita mempunyai kendaraan atau sepeda motor lah. Salah satu wujud syukur itu adalah dengan membersihkan, merawat daripada apa yang telah kita punya. Ini termasuk aktivitasnya. Kemudian sebagai contoh lagi, misalnya kita mendapatkan satu rezeki dari Allah yang tidak terduga ya. Mendapatkan rezeki, kemudian kita bentuk dalam sedekah, baik itu sedekah jariyah, infak, ataupun memberikan makan terhadap anak yatim, fakir miskin. Ini merupakan bentuk fisik yang harus kita sampaikan, yang harus kita wujudkan, bahwasanya tidak hanya lisan kita, tidak hanya hati kita yang harus bersyukur, tetapi juga adalah dengan fisik kita, berupa materi, berupa uang. Ini juga harus kita wujudkan. Karena itu Allah dawuh di dalam Al-Qur'an, wa amma binikmati rabbika fahaddits. Jadi nikmat-nikmat apa maka perlu engkau siarkan. Artinya disiarkan ini adalah diwujudkan, tampak oleh manusia yang lain, oleh makhluk Allah yang lain, yang mempunyai, mohon maaf, misalnya rumahnya perlu perawatan, ya harus dirawat. Nah itu kadang-kadang orang Jawa itu kalau sudah Rejab, ya Rojab, bulan Rojab itu biasanya rumahnya itu dibersihkan. Ini merupakan tanda syukur dengan datangnya Ramadan, ya kan? Dengan datangnya Ramadan, aktivitas rumah itu tidak tahu itu dicat, tidak tahu itu dibetulkan apanya, yang bolong-bolong. Agar apa? Agar ketika Ramadan kita betul-betul aktivitas fisik kita dengan datangnya bulan Ramadan sempurna untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, ini perlu kita contoh ya. Orang-orang dahulu itu kalau sudah Rejab itu bingung untuk ngecat rumahnya. Bukan 17 Agustus ya. Justru malah bulan Rejab ruwa. Jadi bulan Rojab, bulan Sa'ban itu aktivitas rumah yang sedikit-sedikit itu dibersihkan. Nah, inilah 3 kriteria wujud syukur yang harus selalu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa teman-teman sekalian, barangkali ada pertanyaan, ada hal-hal yang perlu kita bahas di dalam channel ini, insya Allah nanti silakan nulis di komentar yang ada di bawah itu. Episode yang ketiga ini merupakan penutup daripada syukur yang harus
kita akhiri. Insya Allah untuk episode yang akan datang kita akan membahas tentang Ramadan. Mudah-mudahan dari penjelasan syukur ini banyak komentar yang harus kita jelaskan dan juga banyak hal-hal yang kurang lah saya kira, karena juga waktu yang sangat terbatas. Mudah-mudahan kita bisa bertemu untuk mewujudkan syukur-syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan kita sebagai orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah dan dijadikan oleh Allah sebagai orang yang takwa. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba.